Allah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Dialah yang maha tinggi, haleluya. Maha tinggi, Dialah yang maha suci, oh haleluya. Dialah Yesus, Raja damai. Haleluya, kami bangga kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namanya Yesus. Haleluya, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia
kepadamu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti Bapak Alex untuk berdoa buat ini. Bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah Yesus, Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk datang ke rumah-Mu. Izinkan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk berterima kasih dan senantiasa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah kami nikmati. Dan kami akan menikmati Engkau di dalam ibadah pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan firman Tuhan yang nanti akan ditaburkan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bahwa sungguh Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan kita baik, haleluya. Nyanyikan pujian. Allah itu baik, sungguh baik. Kasih setianya
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang heran dan Allah yang besar. Maka kita juga dijadikan menjadi anak-anaknya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentangku, oh, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan. Yang bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Sungguh baik Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau kita ada hari ini dalam keadaan sehat, semua baik-baik saja. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita nyanyikan pujian bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dia sediakan dan Dia memberi yang terbaik bagi kita. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah sahabat-sahabat dari Tuhan Yesus. Dia berkata, perhatikan dan lihatlah bunga bakung yang ada di lembah. Tuhan menghiasi, Tuhan memelihara begitu indahnya. Begitu juga burung-burung di udara. Dia memberi makan walaupun mereka tidak bekerja. Karena Tuhan sayang, Tuhan baik bagi umatnya, bagi ciptaannya.
Lebih lagi kita adalah umat kesayangan dan umat yang percaya kepadanya. Nyanyikan pujian ini menjadi suatu doa bagi kita, bahwa saya percaya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, dan Tuhan cukupkan. Mari kita bangkit berdiri. Perhatikanlah bunga batu di ladang. Haleluya. Perhatikanlah bunga batu di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Ikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Katakan sungguh haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, oh. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Saat ku perlu, Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapak Agus berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara, kita satukan hati, kita berdoa kepada Allah pencipta langit dan bumi. Bapa kami yang di dalam sorga, yang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kuasa-Mu nyata Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih kalau Roh Kudus-Mu ada hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Melawat kami satu persatu, pribadi lewat pribadi yang hadir pada pagi hari ini, maupun yang kebaktian dimanapun secara online Tuhan. Lawat mereka semua ya Tuhan. Kami tahu dan kami terlalu yakin Roh Kudus-Mu bekerja pada pagi hari ini ya Tuhan. Yang sakit juga Engkau telah sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau ringankan ya Tuhan. Dan yang segala sesuatu Engkau sudah sediakan ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah pencipta langit dan bumi itu hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami terlalu yakin Tuhan, Engkau akan berbicara pada pagi hari ini untuk kami semua ya Tuhan. Lewat hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan berasal dari Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa ya Tuhan. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa-Mu. Dan singkirkan roh-roh kegelapan, apapun juga yang mengganggu pikiran kami ya Tuhan. Biarlah pikiran kami tertuju pada Engkau, Sang Pemberi hidup itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Dengan penuh ucapan syukur kami kepada Engkau, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih, silakan duduk. Dan pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Nemo Bahari. Shalom semua. Puji Tuhan, ada sukacita di rumah Tuhan pagi hari ini. Mari berikan senyum kiri kanan terlebih dahulu bagi saudara di kiri kanan kita yang pakai masker. Dengan iman ada senyum di balik maskernya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan semua pagi ini. Tuhan, senang bisa kembali berkumpul dengan saudara ya. Sudah cukup lama saya tidak melayani di tempat ini, tapi kemurahan Tuhan kembali bisa berkumpul. Kita bisa memuliakan nama Tuhan dan saya boleh kembali membagikan firman Tuhan. Di minggu terakhir dari bulan April kita masih di tema tentang bahwa saudara dan saya sudah lunas dibayar. Wow, sudah lunas Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan ya. Nggak kredit lagi, kita semua sudah lunas dibayar. Artinya apa? Kita semua sudah jadi milik Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara ya kan. Kalau sudah lunas dibayar, berarti sudah bukan milik siapa-siapa lagi, milik yang beli. Yang beli adalah Tuhan Yesus, dan saudara dan saya semua milik Tuhan. Bilang sama kiri kanan, kamu milik Tuhan, kamu milik Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biar jangan terlalu kaku, saudara ya kan. Kalau kita milik Tuhan, berarti Tuhan yang tanggung jawab sama kehidupan kita. Kalau kita milik Tuhan, berarti Tuhan yang pastikan bahwa miliknya itu nggak akan kenapa-kenapa, nggak akan terjadi apa-apa karena Dia yang punya. Nggak boleh macam-macam sama punyanya Tuhan, miliknya Tuhan, saudara ya. Jadi kita semua dijamin sama Tuhan, karena kita tahu Dia yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Dan kalau kita sudah lunas dibayar, berarti kita nggak perlu ragu lagi akan hidup kita, dan juga kita nggak perlu tahan-tahan sama Tuhan. Kita nggak perlu jual mahal sama Tuhan. Karena seluruh hidup kita sudah jadi milik Dia, puji Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, saya harap setiap kita semua datang pagi hari ini dengan hati yang rindu untuk beri yang terbaik buat Tuhan ya. Dan firman Tuhan pagi ini saya berikan judul berkat dari salib Yesus. Apa yang kita lihat dari perayaan Paskah yang baru saja kita rayakan di bulan ini. Dan kebetulan saya juga di Bali lagi mengajarkan dari kitab Yesaya bagi jemaat di Denpasar, di Gloria Bapak Ibu. Dan saya ingin membagikan berkat Tuhan yang saya bagikan di sana. Dan kita akan lihat sama-sama satu pasal pagi hari ini. Dan sore rencana saya akan lanjutkan di pasal 55. Pagi ini kita akan bahas Yesaya 54, yaitu kelanjutan tentunya saudara dari Yesaya 53. Jika saudara tidak keberatan, mari kita baca sama-sama satu pasal Yesaya 54. Ayat yang pertama sampai kepada ayat yang terakhir, bisa ditampilkan mungkin ayat-ayatnya Yesaya 54. Mari kita perkatakan firman Tuhan sama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dengan saya 2, 3. Bersorak-sorelah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau.
Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Terus, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang percaya dan mau jadi hamba Tuhan katakan, amin. Satu janji yang luar biasa. Ini saya menubuatkan tentang Tuhan Yesus 700 tahun sebelum Yesus lahir, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau saya renungkan, it's just terlalu luar biasa ya. Dia bisa menggambarkan peristiwa yang masih terjadi 7 abad kemudian. Dan mungkin bagi orang-orang di zaman Yesaya, seolah-olah apa yang Yesaya bicarakan itu nggak ada relevansinya. Nggak ada gunanya. Apa maknanya, apa aplikasinya, apa yang mereka bisa pahami. Ketika Yesaya menubuatkan hal-hal seperti ini. Tapi itulah Tuhan kita, saudaraku. Dia memandang hidup kita itu bukan yang sekarang, tapi dia memandang hidup kita jauh sampai ke depan nanti. Haleluya, puji Tuhan. Karena dialah yang awal dan akhir. Dia yang pernah ada, yang ada dan yang akan ada. Haleluya, puji Tuhan. Dialah Alfa dan Omega. Dia lihat akhir kehidupan kita semua. Dan dia sudah rencanakan semua sampai kepada kesudahan zaman. Haleluya. Dan kita lihat di sini, Yesaya 54 tentunya adalah lanjutan dari Yesaya 53. Bisa ditampilkan slide-nya. Sedikit sekilas tentang Yesaya 53. Pasal yang sangat terkenal yang menubuatkan tentang Sang Mesias, hamba yang menderita. Bahwa salib Yesus sudah dinubuatkan berabad-abad sebelum terjadi peristiwa tersebut dengan sangat detil, saudaraku ya kan. Dengan begitu spesifik, dengan begitu to the detail, sampai hal yang paling detil sekalipun sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dan kalau kita masih nggak mau percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan firman-Nya ajaib, itu keterlaluan, saudara ya kan. Karena belum itu terjadi, sudah dibahas 7 abad sebelumnya dan Tuhan sudah bilang bahwa itu akan terjadi. Dan memang benar-benar terjadi. Artinya apa? Setiap firman Tuhan pasti terjadi, saudara ya.
Ada iman pada pagi hari ini, saudara. Kalau ada iman semua pagi hari ini, setiap janji Tuhan pasti digenapi. Enggak ada yang enggak. Mungkin tidak secepat yang kita inginkan, mungkin tidak sesegera yang mungkin kita harapkan. Tetapi kalau Tuhan sudah bicara, enggak pernah kembali dengan sia-sia, kata firman Tuhan. Firman-Nya selalu akan menggenapi tujuannya. Dan sekilas kita lihat dalam pasal 53 ayat yang 10 saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan menghendaki bahwa ia menderita. Yesus dinubuatkan sebagai hamba yang menderita. Bukan hamba yang hebat, bukan seorang figur yang luar biasa yang dan sebagainya. Tetapi just a servant, a suffering servant. Hamba yang menderita. Dan itu adalah kehendak Tuhan, Allah Bapanya. Supaya apa? Dia menyerahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Maka ia akan panjang umur dan melihat keturunannya melalui dia kehendak Tuhan akan terlaksana. Suffering servant yang merelakan dirinya mengalami segala ketidakadilan dan seterusnya. Karena dia tahu bahwa dia yang harus tanggung semua itu bagi orang lain. Dan dia tahu juga bahwa itu bukan akhir dari segala-galanya. Firman Tuhan bilang dia akan panjang umur. Walaupun dia mati, dia akan dikubur. Dia mati di antara pejahat dan dia dikubur di kuburan orang kaya. Demikian spesifiknya ya saya menubuatkan ya saudaraku ya kan. Tetapi toh ternyata umurnya akan panjang. Katanya mati, tapi umurnya panjang. Karena ia di dalam Yesus ada kebangkitan. Haleluya, puji Tuhan. Ada amin saudara kasih Tuhan? Ada kebangkitan. Bahkan dia melihat keturunannya. Tentunya Yesus tidak punya anak secara jasmani, tetapi dia melihat generation dalam terjemahan Yunani. Dia akan melihat generasi-generasi penerus oleh karena pengorbanannya. Kayak Bapak Ibu, saya percaya the next generation dari IMS akan tetap ada. Haleluya, puji Tuhan. Semua anak muda katakan amin di tempat ini. Haleluya. The next generation. Kita sudah mengadakan acara gathering bagi youth kemarin. Mana coba yang hadir, boleh angkat tangan semua yang hadir anak-anak mudanya. Puji Tuhan ya. Saudara senang punya anak-anak muda penerus dari IMS? Apa yang sudah ditaburkan, sudah ditanam, sudah dipelihara oleh almarhum Bapak Gembala tidak akan berhenti sampai di generasi ini, tetapi the next generation akan terus ada. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu penting. Karena gereja harus punya visi bagi generasi. Ya, dan melihat generasi melalui dia kehendak Tuhan akan terlaksana. Yesus telah menjadi korban yang menanggung hukuman atas dosa kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Kita nggak perlu tanggung dosa kita lagi. Dan kita yang percaya adalah anak-anaknya. Kita yang disebut sebagai keturunannya. Kita yang disebut sebagai generasi. The next generation. Gereja lahir dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini gereja terus bertumbuh. Gereja terus mengalami perkembangan. Ayat berikutnya kita lihat. Ayat yang ke-11, karena itu Tuhan berkata sesudah menderita sengsara, ia akan bahagia dan puas. Sesudah sengsara, dia akan bahagia dan puas. Hambaku itu yang menyenangkan hatiku, telah menanggung hukuman orang banyak, demi dia aku akan mengampuni mereka. Wow. Dia rela menderita, supaya lewat kehidupannya pengampunan dari Allah Bapa bisa sampai kepada semua yang percaya kepada dia. Yesus membuktikan bahwa setiap kesusahan kita, akhirnya akan mendatangkan kebahagiaan sejati. Yesus menderita, ya. Yesus harus disalib, ya. Yesus harus mengalami ketidakadilan, ya. Yesus harus mengalami begitu macam cobaan dalam hidupnya, ya. Tetapi that's not the end of the story. Di balik semuanya ada kebahagiaan yang memuaskan, kebahagiaan yang sejati. Jadi segala macam bentuk tantangan masalah hidup kita, saudaraku, jangan khawatir, jangan takut. Pasti ada kebahagiaan yang membuat kita puas pada akhirnya. Kemudian Yesus juga menyediakan kuasa pengampunan bagi kita. Jadi inilah karya dari salib yang dinubuatkan oleh Yesaya di pasal 53. Next point, ayat yang ke-12. Dengan rela ia menyerahkan hidupnya dan masuk bilangan orang jahat. Ia memikul dosa orang banyak dan berdoa supaya mereka diampuni. Maka kuberi dia orang banyak sebagai hadiah dan ia mendapat bagian bersama orang-orang benar. Jadi upah dari salib Kristus adalah orang banyak. Sampai hari ini kita lihat orang banyak ngikut Tuhan. Hari Minggu di mana-mana tempat gereja ada, saudaraku, ya kan? Orang banyak
menjadi hadiah upah dari salib Kristus karena dia rela masuk bilangan orang jahat. Saya senang dengan ayat ini, katakan bahwa dia nggak takut dicap sebagai orang jahat, saudara. Yesus nggak takut dilabel sebagai begini, begitu, dan seterusnya. Bahkan segala kejahatan manusia, segala sisi buruk dari yang namanya manusia, dia nggak takut akan itu semua. Dia nggak merasa, ternyata orangnya begitu ya, ternyata dia begitu ya. Enggak. Tuhan nggak takut dengan segala kejahatan. Dia mau dicap sebagai orang jahat sekalipun. Karena dengan kebenarannya, dengan kebaikannya, orang jahat dirubah jadi orang baik. Puji Tuhan, haleluya. Dia menyediakan jalan keluar bagi kita, sehingga hidup kita ini merupakan upah bagi Tuhan. Saudara, hari ini saudara ada, itu adalah upah dari Tuhan. Dia yang sudah bayar semuanya, dia yang sudah lakukan semuanya, sehingga kita ini menjadi kebanggaannya Tuhan. Jadi jangan khawatir dalam hidup kita, Tuhan pasti pelihara kita. Apa yang menjadi berkat, saudara? Next point kita lihat, inilah berkat dari salib Tuhan Yesus. Dan saya catat di sini bahwa ini adalah warisan. Katakan warisan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Warisan, tadi kita baca dalam ayat yang terakhir pasal 54, ini adalah bagian. This is the inheritance. Ini adalah warisan bagi para pelayan Tuhan. Karena ketika kita sudah jadi milik Tuhan, berarti kita sudah dibayar, berarti kita sudah jadi milik Dia. Kita sudah jadi dalam tanda kutip budaknya, pelayannya. Hidup kita semua seharusnya melayani Tuhan. Seharusnya kita memberikan hidup kita kepada yang memang empunya kehidupan kita. Dengan cara melayani Dia. Dan kalau kita melayani Dia, inilah janji Tuhan, inilah ayat-ayat yang saudara bisa klaim kalau saudara benar-benar melayani Tuhan. Tentunya bukan untuk sembarang orang, bukan cuma sekedar untuk orang percaya ayat-ayat ini, janji-janji bagi dalam Yesaya 54 ini, tetapi ini hanyalah milik orang yang mau melayani Tuhan. Dan kalau saudara mau melayani Tuhan, pegang janji firman Tuhan yang baik-baik. Yang pertama kita lihat ayat yang pertama, dikatakan di sana, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Kemandulan zaman dulu dianggap sebagai kutuk. Kalau nggak bisa menghasilkan anak, kalau dalam artian rohani, kalau usaha nggak bisa menghasilkan apa-apa, wah gagal melulu, begini gagal, begitu gagal, terus sebagai lu ada yang masalah. Ada yang nggak beres dalam hidupmu, harus dibereskan. Kenapa nggak berbuah-buah dalam kehidupan karena tidak mengalami janji berkat Tuhan, pasti ada kutuk dalam. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, walaupun tampaknya di mata orang mungkin ada kemandulan, tetapi Tuhan berjanji bahwa, hai si mandul yang tidak melahirkan, bergembiralah, engkau akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan ini sebuah cara Tuhan bekerja yang luar biasa, bukan? Karena, saudara bayangkan orang-orang pilihan, Abraham, Ishak, Yakub, bapak iman, teladan iman. Justru istri-istrinya, wanita-wanita yang mandul. Ya. Padahal mereka pewaris janji. Mestinya kan yang namanya kutuk, yang namanya dan sebagainya tidak menjadi milik mereka. Tapi kenapa? Justru orang pilihan Tuhan, istrinya pada mandul. Apakah mereka dikutuk Tuhan? Bukan. Apakah Sarah, Ribka, dan Rahel dikutuk Tuhan? Tidak. Tapi memang dengan cara demikian Tuhan bisa tunjukkan kuasanya. Mereka diizinkan Tuhan mengalami kemandulan supaya mujizat bisa terjadi. Bukan? Sarah melahirkan anak usia 90 tahun. Ribka melahirkan anak, 2 anak pilihan. Saudara. Rahel melahirkan anak yang terpilih, Yusuf dan Benyamin. Semua adalah rencana Tuhan. Maka kemandulan bukanlah kutuk tetapi kesempatan supaya janji Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan. Saudara yang sedang mengalami tantangan demi tantangan, nggak berhasil juga, masih dalam pergumulan dan seterusnya, masih mandul juga. Dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, janji Tuhan. Percayalah engkau akan tertawa lebih besar daripada mereka yang bersuami dan punya anak yang banyak, kata firman Tuhan. Engkau akan lebih diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Jadi mungkin di mata orang kita mungkin masih kelihatannya nggak ada hasil apa-apanya. That's okay. Kalau saya melayani Tuhan, saya tahu. Walaupun kelihatannya masih mandul, tapi nanti mereka yang mandul-mandul itu justru yang akan dipakai Tuhan anak-anaknya, bukan? Kita lihat Sarah, kita lihat Elizabeth, Yohanes Pembaptis, kita lihat
Hana dengan Samuel, saudara kan yang mandul-mandul, semuanya dipakai Tuhan dan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan saudara dan saya adalah gereja Tuhan yang menggenapi janji tentang kemandulan ini. Dalam Galatia 4 ayat yang ke-27, mari kita lihat sekilas di situ Galatia 4 ayat 27. Ya, karena ada tertulis bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Haleluya. Gereja Tuhan mewarisi janji tentang kemandulan yang akan melahirkan banyak anak ini. Saudara yang masih mandul, percayalah berkat Tuhan akan lebih besar daripada mereka yang duluan punya. Terus kita kembali kepada Yesaya. Ada iman pada pagi hari saudara, Bapak Ibu saudara sekalian? Kayaknya adem ayem banget pagi hari ini ya. Yang berikutnya kita lihat ayat kedua dan 3. Perbesar kapasitas kita. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkan tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Ya saya bilang sama orang Israel yang pulang dari pembuangan. Ini konteksnya. Nanti kamu akan melihat, waduh Yerusalem hancur. Mereka balik dari Babel. Aduh ini tanah perjanjian kok begini modelnya. Aduh ini kotanya Tuhan, kota pilihan Tuhan, kok kayak begini berantakan hancur. Patah semangat, kecil hati. Mereka berpikir kita sangat minoritas, sangat sedikit. Musuh-musuh mengelilingi mereka semua. Aduh apa bisa? Tapi saya bilang, Tuhan bilang lewat saya, oh no worries. Jangan khawatir, pokoknya kamu jangan punya visi yang terlalu kecil. Pancangkanlah, lebarkanlah, lapangkanlah tempat kemah. Tapi saya belum lihat apa-apa. Pokoknya lapangkan tempat kemahmu. Luaskan. Orang zaman dulu bikin kemah, tanahnya dulu siapin. Batu-batu disingkirin, diratain semuanya. Ya kan? Semua semak dan sebagainya bersihkan. Buat apa? Kami cuma segini. Pokoknya bersihkan. Buat apa Tuhan? Pokoknya persiapkan. Sudah dibersihkan, oke, sekarang kemahnya diperbesar. Lebarkan, tambah lagi. Saudara kemah zaman dulu dibuat dari kulit binatang. Pokoknya potong, lebarkan, luaskan. Dengan iman saya katakan enggak lama lagi tempat ini enggak akan muat kalau Tuhan kirim jiwa-jiwa. Ada iman? Kalau Tuhan suruh, lebarkan. Nanti kalau Tuhan kirim ternyata kelebihan, nah kapok lu. Siapa suruh gak mau lebarkan. Lebarkan. Tuhan masih segini, lebarkan. Janji Tuhan loh saudara, bukan kata-kata saya. Lebarkan. Apa saya percaya lebarkan berarti kita harus punya iman percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang lebih besar lagi. Lebarkan dulu. Bukan lihat dulu orang datang banyak. No, lebarkan dulu. Aduh, Tuhan hari gini gak mungkin Tuhan. Kayaknya ini kalkulasi. Lebarkan dulu. Saya bersyukur Bapak Ibu. Saya meneruskan pelayanan oma saya. Dan ketika oma dibantu oleh jemaat kami yang di zaman oma. Dipercayakan berkat. Satu lahan, mereka langsung percaya bikin yang besar, jangan langsung kecil-kecil, langsung saja bikin yang besar. Jemaat kami masih sangat sedikit, masih cuma sepertiga dari yang sekarang ini. Benar, nggak bohong. Saudara datang ke Bali, saudara lihat gereja kami, dibangun hanya orang yang sepertiga dari. Tapi mereka percaya betul dengan iman, bikin yang besar, Tuhan akan kirim jiwa-jiwa. Pokoknya kita siapkan dulu. Dan sekarang saudara kalau sudah hari Paskah, hari Natal, gak muat tempat. Karena jadi anak Tuhan memang harus punya iman, punya visi. Punya visi, yakin bahwa Tuhan itu dahsyat dan besar.
Tuhan kita nggak bisa dikalkulasi, Tuhan kita nggak bisa dikotakin, Tuhan kita nggak bisa ditaruh hukum rumus matematika, hitung-hitungan, nggak bisa. Tuhan kita itu aja, haleluya, perluas. Harus punya visi yang besar, wawasan. Abraham, Tuhan aku nggak punya anak. Keluar Abraham, keluar dari kemahmu, lihat ke langit, jangan dibawa kemah melulu. Kalau dibawa kemah melulu kamu nggak bisa lihat yang lebih besar. Get out of your tent. Keluar dari pandanganmu yang picik gitu, yang mikirnya cuma segitu aja. Keluar, lihat ke langit, nah atas tuh, yang besar. Berapa banyak bintang tuh itu. Ya itu kan bintang Tuhan itu. Semua saya yang ciptakan. Kalau saya mau bikin keturunan lebih banyak dari itu semua, emangnya mustahil bagiku. Maka firman Tuhan bilang, maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Yang Tuhan minta cuma kita percaya. Ada amin saudara? Percaya. Makanya harus punya visi dan juga harus ekstra usaha. Bukan cuma visi aja saudara lagi ya kan. Wah saya amin, saya percaya. No, yang harus bersihkan, lapangkan, singkirkan semua yang penghalang-penghalang, batu sandungan. Jangan Tuhan kirim jiwa-jiwa ke sini tapi banyak batu sandungan di dalam. Singkirkan semua semak-semak duri dan seterusnya. Bersihkan, ada ekstra usaha. Ayo ikut pelayanan di AMS. Mau lihat Tuhan menjamah jiwa-jiwa saudara? Mau lihat jiwa-jiwa dipulihkan, amin? Tugas kita cuma itu, perbesar kapasitas kita. Kerjakan bagian kita. Tuhan yang akan genapi janjinya, bukan urusan kita. Tuhan yang akan kirim jiwa-jiwa. Dan juga tenda. Emangnya tenda dari mana aja bikinnya? Sudah zaman dulu nggak ada plastik. Mau nggak mau mereka harus potong domba, nggak mau mereka harus potong binatang. Tambahin kemahnya. Ya aduh Tuhan, belum ada orang juga. Pokoknya siapkan kemahnya. Ya harus ada pengorbanan, harus berani memberi. Jangan pelit sama Tuhan. Kamu tidak sediakan tempat, minyakmu habis. Seberapa banyak tempat engkau sediakan, mujizat akan mengalir terus. Ada amin saudara? Ingat janda itu, ada berapa minyak? Pokoknya kumpulkan sebanyak-banyaknya buli-buli. Selama sebanyak buli-buli kamu sediakan, Tuhan akan isi sepenuhnya. Selesai buli-buli nggak ada, sudah habis mujizat. Tergantung kita mau menyediakan yang banyak apa enggak. Ada iman semua pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Harus berani seperti itu. Tuhan selalu bekerja seperti itu. Jangan tunggu Tuhan. Bekerja dulu. Kita yang harus pergi dulu. Kita yang harus jalan dulu. Maka setelah kita lakukan baik itu, Tuhan bilang, pancangkan kokoh-kokoh patok. Jangan sampai sudah begitu besar, nggak kuat, dilanda angin, berantakan semuanya. No. Kokoh itu bicara tentang patok iman kita semua harus kuat. Sudah sekian puluh tahun digembalakan sama almarhum, kalau masih kanak-kanak rohani itu getir laluan. Imannya harus kuat semua. Amin, jemaat AMS harus kuat, bikin malu Bapak Gembala kalau enggak ya kan. Kuat, doa, firman, fellowship, koinoni, ya anak muda, ingat baik-baik apa itu koinonia. Karena iman kita nggak akan bisa kuat kalau kita nggak rajin ibadah, rajin bersekutu, rajin ngumpul. Nggak mungkin kita hidup sendirian. Makanya perluas dan perkokoh. Tuhan akan genapi janjinya buat AMS. Dalam nama Yesus saya doakan. Haleluya. Next point. Ayat yang keempat sampai 8. Kita harus juga melupakan kegagalan masa lalu. Jangan takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Jangan merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu. Ya kami bangsa terjajah, kami dibuang sama Tuhan, kami udah gak disayang lagi sama Tuhan. Ya gara-gara kami dulu begini, begitu, begini, aduh. Tuhan bilang, no, lupa. Jangan noleh ke belakang, jangan lihat-lihat yang sudah lewat. No. You're not done yet. God's still working in you. God still has a plan for you. Haleluya. Pokoknya semua kegagalanmu, jangan ingat, kamu gak akan malu lagi.
kamu akan percaya bahwa Tuhan akan bikin kamu bangga akan berkat yang Tuhan sediakan. Tadi kita nyanyi, bukan? Saudara bangga punya Tuhan yang ajaib, amin? Jangan yang itu. Saudara, manusia selalu ingat-ingat yang, ya biarin aja, manusia emang begitu. Tapi Tuhan gak pernah lihat masa lalu kita, Tuhan lihat masa depan kita, haleluya. Makanya, sudahlah. Tuhan janji sama saya. Hidup saya tidak di masa lalu, hidup saya di masa kini dan di masa depan. Saya antisipasi masa depan. Dengan apa? Dengan mengingat bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia. Yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Ayat 7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Ya memang kalau kita buat salah Tuhan pasti akan disiplin. Namanya juga anak. Anak kalau nakal harus didisiplin. Kalau anak orang mau nakal mungkin urusan anak orang bukan anak saya. Mau nggak didisiplin tuh ngapain saya disiplin anak orang. Tapi kalau anak sendiri udah pasti didisiplin. Karena kita mau yang terbaik bagi anak kita. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita salah ya didisiplin. Udah seharusnya seperti itu. Tapi yang pasti bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Karena disiplin itu hanya sesaat. Katakan sesaat Bapak Ibu. Hanya sesaat. Tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Ada hesed bahasa Ibraninya. The loving kindness, the faithfulness of God. Kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Itu untuk selama-lamanya. Makanya ayat 8, dalam murka aku meluap, dan yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi. Tuhan marah cuma sebentar. Jangan pernah berpikir Tuhan marah terus-terusan. Enggak, Tuhan marah cuma sebentar kalau kita salah. Tetapi kasih setianya sampai selama-lamanya. Kadang-kadang kita cuma lihat kalau Tuhan lagi marah aja, kita ingat aja kalau Tuhan lagi marah. Kita lupa bahwa itu cuma sebentar. Tapi kasih setianya, bangun pagi tadi pagi, lihat matahari terbit, masih sehat, bisa hidup, bisa datang ke gereja, kasih setia Tuhan. Haleluya. Baru setiap pagi kata ratapan, saudara. Ya kan? Besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Next kita lihat selanjutnya. Dan ada kuasa dari anugerah, tadi saya bilang hesed, saudara. Katakan hesed Bapak Ibu. Hesed atau grace, karis ya, kasih karunia. Itu yang menjamin hidup kita dan juga keturunan. Karena saya senang sekali dengan ayat ini. Mungkin saudara tahu lagu ini ya kan, ayat 10, gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang ya. Kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Keselamatan dari penghakiman itu pasti dan ada kekuatan dan kemuliaan yang menjadi ciri kehidupan kita. Hai yang tertindas, yang dilanggar badai, yang tidak dihiburkan. Sungguh aku meletakkan alasmu dari batu hitam, batu granit, batu yang paling keras. Itu dasar kita. Rumah yang dibangun di atas batu karang akan teguh. Dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima. Blue sapphire bahasa Inggrisnya. Wow. Tanya sama aku Teddy berapa harganya blue sapphire. Temboknya blue sapphire. Dasarnya batu granit keras. Pintu-pintu gerbang dari batu manika merah, red rubis. Nah, tanya lagi berapa harganya red rubis, iya kan? Dan segenap tembok perbatasan dari batu permata. Wow, kuat dan penuh kemuliaan. Yang percaya katakan amin, saudara kasih Tuhan. Kita dibangun seperti kota yang luar biasa. Dan semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. I like this. Berkat orang benar itu turun sampai ke anak dan cucunya. Ada amin Bapak Ibu? Kalau nggak percaya lihat saja Rehan. JJ, Rehan. Saya selalu lihat kehidupan mereka diberkati Tuhan. Well, siapa dulu opa-opanya ya kan? Siapa dulu? Nenek moyangnya. Karena memang ya dan amin Tuhan memberkati orang yang mengasihi dia sampai generasi demi generasi. Jadi kalau orang bilang, wah dulu saya suka diomongin, wah Nemo mah enak, tinggal terima enak, sudah omanya sudah bangun gereja dan sebagainya. Yes, amin, karena berkat orang benar. Ya dan amin, sudah dikasih Tuhan. Kenapa saya mesti merasa malu? Karena memang Tuhan senang memberkati orang benar. Ada amin sudah dikasih Tuhan, bukan buat sombong, tapi buat kesaksian bahwa janji Tuhan ya dan amin.
Dan shalom, besarlah shalom dari anak-anak kita. Duh saudara, apa sih yang menjadi kebanggaan kita kalau bukan melihat anak-anak bertumbuh jadi anak-anak yang baik, mengalami shalom, kesejahteraan dalam segala hal. Next, dan juga kita harus punya kesadaran bahwa kita juga harus punya kebenaran. Ayat yang ke-14 kita lihat, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Saudara, kasih karunia dan kebenaran itu datang dalam Yesus Kristus dalam Yohanes pasal pertama dikatakan. Banyak orang cuma ngomong grace aja, kasih karunia aja. Ya kan? Banyak gereja khotbahnya anugerah aja. Wait, tunggu dulu. Betul, yes, ada heset. Betul, ada karis. Betul, ada grace. Betul, ada kasih karunia. Tapi jangan lupa, kita juga harus punya kebenaran. Dikayusune, sedekah. Artinya apa? Hidup dalam kebenaran. Tuhan pelihara, Tuhan jamin hidup kita dengan grace, dengan anugerah. Tapi kita juga harus hidup dalam kebenaran. Makanya dikatakan di Yesus sesungguhnya engkau ditegakkan di atas kebenaran. Engkau jauh dari pemerasan, engkau tidak usah lagi takut, engkau jauh dari kekejutan. Kenapa? Kalau udah hidup dalam kebenaran, hal-hal yang kayak gitu tuh udah kita nggak akan hidup di dalam hal yang kayak begitu, nggak akan pernah ngalamin kita lagi. Karena gaya hidup kita menjauhkan daripada hal-hal yang seperti itu. Makanya kasih karunia dan kebenaran itu harus seimbang dalam kehidupan kita. Kita harus percaya dengan kasih karunia Tuhan, tapi kita juga harus hidup di dalam kebenaran. Nggak boleh berat sebelah. Kalau cuma wah kebenaran, lama-lama kita jadi orang Farisi, saudaraku ya kan. Wah, suka menghakimi orang lain, suka ngelihat kekurangan orang dan seterusnya. Kita lupa kita sendiri juga diampuni karena kasih karunia, saudaraku ya kan. Kita juga diberkati karena kasih karunia. Kita juga masuk surga nanti bukan karena kebaikan kita, semua karena kasih karunia. Tapi kalau kita cuma grace aja, waduh hidup udah kayak setan, sampai setan bikin malu sama kita saking lebih jahat dari dia. Gitu. grace, saudara-saudara ya kan. No. Kasih karunia dan kebenaran bercium-ciuman kata firman Tuhan. Itulah cirinya orang benar, saudaraku ya kan. Hidup dalam kebenaran menjamin Allah selalu berpihak kepada kita siapapun lawan kita. Mungkin saudara di sini ada yang punya musuh, ada yang punya lawan dan sebagainya. Jangan khawatir, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil kata firman Tuhan. Orang mau rencana yang kayak bagaimana, kalau kita ada dalam kasih karunia, kita ada dalam kebenaran, pasti dijauhkan Tuhan semuanya. Dan hidup dalam kebenaran membungkam setiap tuduhan dan menggagalkan setiap rencana yang jahat terhadap kita. Saudara percaya sama janji firman Tuhan pagi hari ini, amin? Maka dari itu saya mau mendorong saudara, mari jadi hamba-hamba Tuhan. Nah saya bilang tadi, pasal ini, ayat 17 katakan, inilah yang menjadi bagian dari hamba-hamba Tuhan. Mari terlibat di dalam pelayanan. Anak Tuhan yang gak mau melayani, kayaknya masih belum mengerti apa jadi anak Tuhan. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saya cuma mau jadi jemaat biasa. Saya cuma mau datang di sini ibadah aja. Well, that's good, kita terima semua orang seperti itu. Tapi Tuhan gak mau kita tetap seperti itu. Tuhan mau ubah kita semua jadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang main Tuhan. Kalau kita mau jadi besar nanti di sorga, kalau mau yang terbesar harus menjadi pelayan. Kalau mau dapat mahkota yang besar harus mau melayani. Harus mau terlibat di dalam pelayanan. Ada banyak yang bisa dikerjakan di sini. Gak mungkin Om Luki kerjain semuanya sendirian di sini ya kan. Nanti rambutnya ya hitam terus sih sebenarnya ya. Ada banyak sekolah minggu, kaum muda, remaja, musik, ya kan, macam-macam pelayanan sudah kasih Tuhan. Ingat baik-baik, kita harus meneladani Tuhan kita. Kalau dia aja jadi hamba, dia nggak gengsi jadi hamba. Amin, 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 saudara. Nggak gengsi jadi hamba. Kenapa Tuhan mau jadi hamba ya? Padahal ya Tuhan loh. Dari semua orang yang pernah ada di dalam dunia ini, mestinya dia yang paling nggak perlu lakukan apa-apa buat orang lain. Orang lain yang harusnya lakukan apa-apa buat dia gitu ya. Tapi terbalik. Kenapa ya? Kok dia mau jadi pelayan? Apa nggak malu? Apa nggak merasa harga dirinya rendah gitu kalau melayani orang lain? Yesus nggak pernah punya masalah dengan identitas, saudara. Dia nggak pernah punya masalah dengan insecurity, dia nggak pernah punya masalah dengan harga diri, karena dia tahu siapa dia, saudara. Ya kan, dia tahu dia Allah. Jadi orang mau ngomong apa juga nggak ngaruh, memang karena dia tetap Allah, saudara. Ya kan, justru itulah dengan sukarela dia mau melayani.
Karena dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Allah yang lain cuma mau dilayani, cuma Allahnya kita yang mau melayani kita semua. Mana ada Allah seperti Allah kita. Yang setuju katakan amin. Dan demikian juga anak-anaknya. Kenapa anak Tuhan juga harus mau melayani? Kenapa anak Tuhan harus mau memberi sapa terlebih dahulu? Senyum terlebih dahulu kepada orang lain. Kalau dia nggak senyum sama saya duluan, saya nggak mau senyum. Kalau dia nggak mau tegur sapa sama saya nggak mau tegur sapa. Mesti orang lain yang duluan. No. Biarlah jadi sama seperti Tuhan Yesus, kita semua menjadi orang-orang yang mau rendah hati dan mau saling melayani satu sama lain. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Saya undang para pemain musik boleh maju ke depan. Selanjutnya kita menyanyikan nyanyian yang tadi sudah diucapkan ayat yang ke-10, saudara Kia. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Amin. Yes Lord. Gunung-gunung beranjak, tapi kasih setiamu tak pergi dariku. Mari katakan sama-sama, Engkau Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku gak pernah berubah. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah Tuhan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Amin. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Benar Tuhan, Engkau penuh dengan kesetiaan Tuhan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Benar Tuhan, kami hidup karena kasih setiamu ya Tuhan, yang abadi, yang tidak pernah berakhir ya Tuhan. Biarlah firman-Mu diamenkan dalam setiap kehidupan kami, bahwa kami hidup untuk diberkati oleh Engkau ya Tuhan, sebagai upah
dari pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kelayakan kami, bukan karena siapa kami, tapi oleh anugerah-Mu dan oleh kebenaran yang ada di dalam kami. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa biarlah firman-Mu Kau tanamkan dalam setiap hati kami. Jadikan seluruh jemaat di tempat ini menjadi pelayan-pelayan-Mu, sehingga setiap kami memiliki janji warisan milik pusaka dari Engkau sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kerahkan setiap kami untuk mengulurkan tangan. Kerahkan setiap kami Tuhan untuk mau terlibat di dalam pelayanan. Kerahkan setiap kami juga Tuhan untuk percaya dengan janji-Mu bahwa Engkau akan menyediakan yang lebih besar lagi ya Tuhan. Mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang akan memperluas tempat ini. Engkau yang akan memperlebar tempat ini. Kapasitas dari tempat ini akan diperluas karena Tuhan berjanji jiwa-jiwa dalam milik Engkau. Engkau lah yang empunya tuaian. Engkau yang minta supaya kami berdoa, meminta penuai-penuai ya Tuhan. Para pelayan-pelayan yang mau melayani ya Bapa. Hamba terlalu yakin bahwa berkat Tuhan tersedia di tempat ini. Dan Tuhan akan kerjakan yang lebih dahsyat lagi daripada yang sebelumnya. Yang tidak pernah dilihat sebelumnya, yang tidak pernah terpikirkan sekalipun dalam impian kami yang paling liar sekalipun. Tuhan sanggup berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji-Mu yang setia buat kami. Terima kasih buat kuasa-Mu yang ajaib. Kami terima setiap berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan janji Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada. Haleluya. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita sungguh menerima kebenaran yang hakiki daripada Dia. Haleluya. Dan kita akan memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian, Dialah segalanya. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Oh, Dialah segalanya, Dia bagi seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang mas. Sekali lagi, Dialah segalanya, Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Oh, Dialah segalanya, Dia baik seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang oh haleluya, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang dicicipin, dicicip air madu yang dicicipin, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun yang hadir pada hari ini, maju ke depan dan kita akan akhiri ibadah kita, dan Bapak Pendeta Nemo Bahari nanti akan mendoakannya. Kita akan nyanyikan pujian, segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku kini.
Sidang jemaat, saya undang kita mengarahkan tangan untuk memberkati saudara dan saudari kita. Terima kasih Bapak Sorgawi, kami boleh mengucap syukur buat kasih setia Tuhan bagi hidup kami. Kami sebagai keluarga kerajaan Allah diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan setiap hari-hari kehidupan kami adalah bukti dari kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terlebih lagi buat saudari-saudari kami dan juga yang tidak hadir mungkin pada hari ini yang sudah Tuhan tambahkan usianya sepanjang bulan April ini ya Tuhan. Kami tahu semua bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kebisaan kami, tapi karena ada satu tangan, dan ada satu hati yang mengasihi kami dengan kasih yang abadi ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat yang sama yang sudah mengalir dalam kehidupan mereka di umur-umur yang lalu, berkat yang sama bahkan yang lebih besar lagi Tuhan sediakan. Karena masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Bahwa hidup kami semua akan ke atas dan bukan ke bawah. Bahwa Tuhan selalu menyediakan yang lebih baik lagi di hadapan kami ya Tuhan. Bahwa kebaikan-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami ya Tuhan. Itulah janji-Mu bagi kami ya Bapa. Setiap kerinduan dan harapan mereka ya Tuhan, hanya Engkau lah Maha mengetahui dan hanya Engkau lah yang sanggup memberikan kebahagiaan yang memuaskan bagi mereka ya Tuhan. Dan biarlah setiap harapan impian mereka tergenapi sesuai dengan kehendak dan janji-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup mereka, pasangan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka dalam tangan Tuhan. Bila mereka melihat tangan Tuhan ajaib bekerja di hari-hari yang kemudian Tuhan. Bahwa mujizat-Mu sungguh ada ya Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami berkati mereka semua dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Katakan dengan iman. Dan memperluas daerahku. Ini doa kami Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Dengan iman katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi kita nyanyikan dengan iman. Inilah doa kami Tuhan. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas setiap kapasitas kami Tuhan, setiap berkat kami Tuhan, gereja kami ya Tuhan. Inilah kerinduan kami. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan dijauhkan. Kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman sekali katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita, sorak-sorai pengagungan kita buat Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib seperti Engkau, yang janji-Mu ya dan amin buat kami ya Tuhan. Terima kasih oleh kuasa salib-Mu, berkat-Mu tersedia bagi kami semua ya Tuhan. Kami sudah ditebus, kami sudah diampuni, kami sudah dipilih dan kami sudah dipermuliakan ya Tuhan. Dan kami percaya menjadi bagian kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan janjikan dan Tuhan jaminkan buat kehidupan kami. Doa kami bagi kota kami, doa kami bagi lingkungan tempat tinggal kami, doa kami bagi bangsa, negara dan pemerintah kami ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Di hari yang berbahagia
berbahagia ini, di mana gerejamu beribadah Tuhan. Bila shalom turun atas negeri kami, shalom turun atas pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Sehingga umatmu di bangsa ini bisa dengan leluasa beribadah, mempermuliakan namamu ya Bapa. Dan sekarang sudah dikasih Tuhan, kiranya Allah mengarahkan wajahnya kepada Engkau dan mengaruniakan damai sejahtera. Kiranya menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau shalomnya yang tidak pernah berhenti seperti ombak di tepi pantai. Memberkati Engkau sampai selama-lamanya. Diberkatilah Engkau dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita terima dengan katakan amin. Happy Sunday semuanya. God bless you. Tuhan berkati saudara sekalian. Haleluya.